Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Adapun setelah mempelajari pelajaran ini, kalian bisa memahami konsep bilangan berpangkat serta menyelesaikan masalah dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Aplikasi bilangan berpangkat dalam kehidupan. Pada bidang biologi menghitung pertumbuhan suatu bakteri, pada bidang ekonomi menghitung bunga majemuk, pada bidang sosial menghitung pertumbuhan penduduk pada jangka waktu bilangan tertentu. Berpangkat atau disebut juga dengan eksponen ini merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis dengan A pangkat N. Didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N artinya atau sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali gitu. A pangkat N ini dibaca A berpangkat N atau biasa kita sering dengar dengan A pangkat N. Kemudian A ini merupakan bilangan pokok atau basis dan N ini merupakan pangkat atau eksponen. Nah, contoh di sini ada 5 pangkat 4. Artinya 5 pangkat 4 ini merupakan bilangan berpangkat. Dengan 5-nya ini adalah bilangan pokok dan 4 yang di atas ini pangkatnya. Nah, untuk menjawab soal tersebut berarti 5 pangkat 4 ini sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali 5 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 625. Kemudian contoh selanjutnya 2/3 pangkat 3. Nah, ini juga sama artinya. 2 pangkat 3 ini berarti dia adalah bilangan pokok atau basis dan 3 ini merupakan pangkat. Nah, untuk menjawab soal tersebut berarti 2/3 pangkat 3 sama dengan 2/3 kali 2/3 kali 2/3 sebanyak 3 kali 2/3 dikalikan berulang sebanyak 3 kali sama dengan 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8, 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 27. Sifat-sifat eksponen untuk A, B, M, dan N anggota bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 berlaku sifat berikut. Yang pertama yaitu perkalian eksponen. A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N dengan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, dari sifat ini kita amati bahwa jika ada basis yang sama, di sini basisnya itu adalah A atau bilangan pokoknya itu adalah A dan pangkatnya M dan N, maka untuk perkalian dengan basis yang sama, pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Nah, sifat perkalian eksponen ini dapat digunakan jika A atau bilangan pokoknya sama. Contoh nomor 1, di sini ada 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 4. Nah, kita lihat di sini bilangan pokoknya itu adalah 3. Berarti untuk menyelesaikan perkalian ini dengan bilangan pokoknya yang sama yaitu 3, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4, berarti pangkatnya dijumlahkan menjadi 3 pangkat 6 sama dengan 729. Oke, contoh soal nomor 2. Ini juga sama, 1/3 pangkat 2 dikali dengan 1/3 pangkat 3.
kita lihat bilangan pokoknya yaitu 1/3 dan 1/3, berarti bilangan pokoknya sama. Ketika bilangan pokoknya sama, berarti kita bisa menerapkan sifat nomor 1 ini. Dengan bilangan pokok yang sama, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 1/3 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 3, maka sama dengan 1/3 2 ditambah 3. Pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Berarti 1/3 pangkat 5, atau hasilnya 1/243. Oke, yang kedua, pembagian eksponen. Untuk pembagian eksponen ini, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Untuk pembagian eksponen ini sama. Jika bilangan pokoknya sama, berarti sifat ini dapat digunakan. Contoh, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Di sini kita lihat basisnya sama, yaitu 5. Berarti karena ini pembagian, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 dikurangi 2. Sama dengan pangkatnya tinggal kita kurangi. 5 pangkatnya 4 kurangi 2 berarti 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, contoh soal nomor 2. 3 pangkat 2 per 3 pangkat min 2. Karena ini pembagian dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Oke, kita tulis basisnya yaitu 3, pangkat pembilangnya 2, dikurangi pangkat penyebutnya min 2. Negatif kali negatif jadi positif, maka sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2. Tambah ini dari mana? Dari operasi ini yang negatif kali negatif, jadi positif. Berarti sama dengan 3 pangkat 4, hasilnya adalah 81. Untuk soal nomor 3 ini juga sama. B pangkat 5 dibagi B pangkat 2. Berarti artinya karena di sini basisnya sama yaitu B, berarti pangkatnya tinggal kita kurangi saja. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah B pangkat 3. Perpangkatan eksponen. Jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya tinggal kita kalikan. Oke, contoh 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berarti 2 pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Hasilnya adalah 64. Contoh nomor 2. 5 pangkat 1/4 pangkat 4. Berarti pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Berarti sama dengan 5 pangkat 1/4 kali 4 sama dengan 5 pangkat 4/4 atau sama dengan 5 pangkat 1 atau sama dengan 5. Sifat selanjutnya, perpangkatan dari perkalian dua bilangan atau lebih. Contohnya, misalnya nomor 1, 3 kali 5 pangkat 7. Berarti jika ada soal seperti ini, dalam kurung seperti ini, berarti pangkat 7 ini adalah milik keduanya. Berarti sama dengan 3 pangkat 7 kali 5 pangkat 7. Seperti halnya contoh soal nomor 2, 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 2 dipangkatkan lagi 4, berarti pangkat 4 ini adalah milik semua yang ada di dalam kurung. Berarti untuk yang
3 pangkat 2 dikalikan lagi dengan 4. Kemudian dikali 5 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. 3 pangkat 2 kali 4 sama dengan 8 kali 5 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Oke, selanjutnya perpangkatan bilangan pecahan. Kalau tadi perkalian, kalau sekarang ke pecahannya. A per B pangkat M, berarti ini artinya M ini adalah pangkat untuk A dan juga untuk B, berarti sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh 100 pangkat nomor 1, 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4. Bisa juga kita selesaikan 100 dibagi 50 bagi 4. 100 bagi 50 itu hasilnya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Kemudian soal nomor 2, B pangkat 2 per C pangkat 5 D pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Berarti ini artinya pangkat 4 ini adalah milik semua yang ada di dalam kurung. Berarti untuk B pangkat 2 kita pangkatkan lagi dengan 4. Dengan menggunakan sifat sebelumnya, jika ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti B pangkat 2 dikali dengan 4 per C pangkat 5 dikali dengan 4. D pangkat 3 dikalikan dengan 4. Hasilnya kita tinggal hitung saja. B pangkat 2 kali 4 itu sama dengan 8 per C pangkat 5 kali 4 itu sama dengan 20. Kemudian D pangkat 3 kali 4 itu sama dengan 12. Bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Ini artinya bahwa setiap bilangan jika mempunyai pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1. Berapapun bilangannya, jika dia dipangkatkan dengan 0, berarti itu artinya adalah 1. Misal 10 pangkat 0 itu adalah 1. 2 pangkat 0 itu adalah 1. 2 per 3 pangkat 0 itu pun 1. A pangkat 0 itu 1. Ya, ingat ke sana. Berarti setiap bilangan jika pangkatnya 0 itu hasilnya adalah 1. Ketujuh, cerita selanjutnya yaitu bilangan berpangkat negatif. Jika ada A pangkat min M, berarti sama artinya dengan 1 per M pangkat N, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Oke, contoh 5 pangkat min 2 kita jadikan pangkat positif, dia jadi pecahan 1 per 5 pangkat 2. Yang asalnya 5 pangkat min 2 kita rubah pangkatnya menjadi positif, syaratnya dia harus menjadi pecahan, berarti jadi 1 per 5 pangkat 2. Kemudian untuk soal nomor 2 pun sama, 1 per 4 pangkat min 3. Nah, 1 per 4 ini atau bisa juga kita tulis dengan min 4 pangkat min 1 dikali dengan min 3, berarti 4 pangkat negatif kali negatif positif 1 kali 3 itu hasilnya 3, berarti hasilnya adalah 4 kali 3. Kemudian sifat selanjutnya bilangan berpangkat pecahan. Akar N A pangkat M sama dengan M per A pangkat M per N, dengan A lebih besar dari 0 dan N bilangan positif, N lebih besar daripada 2. Oke, contoh soal 5 pangkat 2 per 3, berarti bisa kita rubah atau kita tulis ulang dalam bentuk yang lainnya, akar 3 5 pangkat 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini akar 4 dari 5 pangkat 8 itu bisa kita selesaikan sama dengan 5. Yang di dalamnya itu kan 8. Yang di luar akar itu adalah
4. Berarti tinggal kita bagi saja 8 dibagi 4, atau yang di dalam dibagi yang di luar, sama dengan 5 pangkat 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Berarti hasilnya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, contoh sederhanakanlah. Jika tadi contoh-contoh dari penerapan satu sifat, ini adalah contoh soal untuk kombinasi dari penerapan dari semua sifat-sifatnya atau beberapa sifat. Contoh soal nomor 1. Di soal ini itu kita harus mengerjakan terlebih dahulu soal atau yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. X pangkat 3, Y pangkat min 2, dan Z pangkat 1/2 dipangkatkan lagi 2, min 2, dikali dengan X pangkat min 2, Y, Z pangkat min 2/3 dipangkatkan lagi 3. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti untuk mengerjakan yang ada dalam kurung ini kita menggunakan sifat nomor 3, yaitu perpangkatan eksponen. Ketika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Berarti kita tulis X pangkat 3 dikali dengan pangkatnya berarti min 2. Begitupun yang Y pangkat min 2 dikali dengan min 2, Z pangkat 1/2 dikali dengan min 2. Nah, begitupun yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini berarti semua pangkatnya dikalikan dengan min 3. X pangkat min 2 dikali dengan min 3, Y. Nah, kalau ada penulisannya Y saja, berarti itu artinya sama dengan Y pangkat 1. Ya, Y pangkat 1 dikali dengan min 3. Z pangkat min 2/3 dikali dengan min 3. Oke, Ibu ulangi. Untuk menyelesaikan soal ini, kerjakan dulu dalam kurung. Kita lihat, yang di dalam kurung ini itu penerapan untuk sifat nomor 3. Ketika ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan. Oke, setelah itu kita hitung X pangkat 2 kali min 3 kali min 2 sama dengan min 6. Y pangkat min 2 kali min 2 itu sama dengan positif 4. Z pangkat 1/2 dikali min 2 itu sama dengan min 1. Kemudian untuk yang selanjutnya, X pangkat min 2 kali min 3 itu adalah 6. Dan Y 1 kali min 3 itu adalah min 3. Dan Z min 2/3 dikali min 3 itu berarti positif 2. Oke. Untuk selanjutnya, nah kita menggunakan sifat nomor 1. Ketika ada bilangan berpangkat dan basisnya sama dan dia hubungannya adalah perkalian, maka pangkatnya kita tambahkan X. Di sini ada X dengan X basisnya sama, Y dengan Y basisnya sama, Z dengan Z basisnya sama. X pangkatnya min 6, kemudian yang selanjutnya adalah 6. Berarti pangkatnya tinggal kita tambahkan X pangkat min 6 ditambah 6, Y pangkat 4 ditambah min 3, Z pangkat min 1 ditambah 2. Oke, hasilnya kita hitung, berarti min X pangkat min 6 tambah 6 itu adalah 0, Z pangkat 4 ditambah min 3 itu adalah 1, Z pangkat min 1 ditambah 2 itu adalah Z pangkat 1. Ingat tadi setiap bilangan kalau misalnya dipangkatkan 0 berarti hasilnya berapa? Ya, benar 1. Di sini ada X pangkat 0, berarti dia hasilnya adalah 1. Y pangkat 1, Z pangkat 1, kita tuliskan saja YZ, atau hasilnya adalah YZ. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kita kerjakan. Nah,
Di sini ada koefisiennya atau ada angkanya, ada 9 dan 3. Berarti 9 dan 3 ini kita operasikan saja seperti biasanya. Berarti 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Berarti yang pangkat min 1 itu kita kerjakan di akhir. Nah, ini ada bilangan berpangkat yang sama dan hubungannya dia adalah pembagian, maka pangkatnya tinggal kita kurangi saja kalau pembagian. Berarti A pangkat 4, karena ini pembagian berarti dikurangi ya pangkatnya, dikurangi 6. B pangkat min 4 dikurangi yang bawahnya berapa? Min 2, kita tulis ulang saja. C pangkat 7 dikurangi 5, tulis lagi pangkat min 1-nya. Kemudian selanjutnya kita hitung 3. A pangkat 4 dikurangi 6 itu sama dengan min 2. Kemudian B pangkat min 4 dikurangi min 2. Berarti min kali min itu sama dengan plus. Jadi min 4 ditambah 2. C pangkat 7 dikurangi 5 itu sama dengan 2. Terus lagi pangkat min 1-nya karena kita belum mengoperasikannya. Oke, berarti kita hitung lagi 3A pangkat min 2, yang B berarti min 4 ditambah 2 itu sama dengan min 2, C pangkat 2 dipangkatkan lagi min 1. Oke, balik lagi ke sifat, jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Sekarang kita kalikan semua pangkatnya. 3A pangkat min 2 dikali min 1. B pangkat min 2 dikali min 1. C pangkat 2 dikali min 1. Berarti hasilnya 3A pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat min 1. Mudah kan? Jadi untuk mengerjakan soal bilangan berpangkat ini, kita harus mengingat sifat-sifatnya dan menerapkannya sesuai dengan masalah yang terdapat pada soal. Untuk berlatih, coba kalian sederhanakan bentuk sederhana dari soal berikut. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa